Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Eka Wardayanti, NPM 1901010011. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengertian makomat. Apa itu makomat? Makomat secara bahasa berasal dari kata dalam bahasa Arab yakni makom yang artinya tempat berpijak atau kedudukan yang tinggi. Sedangkan menurut istilah, makomat artinya suatu akhlak, upaya, atau adab yang akan diraih seseorang dalam rangka mencapai tujuannya, yakni mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pakar bernama Al-Qushairi mendefinisikan bahwasanya pengertian makomat adalah suatu serangkaian tingkatan yang harus dilalui seorang salik atau sufi dalam rangka mencapai ujung dari perjalanan religiusnya, yakni berada dalam kondisi yang sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makomat merupakan tempat di mana ia berpijak tersebut. Seseorang tidak akan mampu berpindah dari suatu makom ke makom yang lainnya kecuali ia telah mampu menyempurnakan makom yang ia pijak tersebut. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pengertian makomat adalah serangkaian tingkatan-tingkatan atau peribadatan yang harus dilalui oleh seorang sufi dalam rangka mencapai akhir dari perjalanan religiusnya, yakni mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melalui proses riyadoh, mujahadah, dan ibadah, baik itu mahdoh maupun ghairu mahdoh. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qoblahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya yang bernama Ayu Nur Fitri. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan makomat beserta pengertiannya. Dalam rangka untuk merealisasikan makomat, maka harus melalui tahapan-tahapan dalam makomat. Nah, apa saja sih tahapan-tahapan dari makomat itu tadi sendiri? Adapun tahapan-tahapan dalam makomat dibagi menjadi 7 bagian yang akan saya jelaskan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu makam taubah. Pada prinsipnya, kata taubah merupakan suatu usaha untuk memahami atau mengintrospeksi diri dari segala kekurangan dan kehilafan dari melakukan dosa dan maksiat. Baiklah, yang kedua adalah makam zud. Zud adalah mengarahkan keinginan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyatukan kemauan kepadanya dan sibuk kepadanya, berbanding terbalik dengan kesibukan-kesibukan lainnya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan dan memimpin seseorang yang zahid. Selanjutnya yaitu tahapan makom yang ketiga, yaitu makom sober. Sober adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk menahan diri dalam memikul suatu penderitaan, baik dalam suatu perkara yang disukainya ataupun tidak disukai. Berikutnya yang keempat yaitu makam tawakal. Tawakal di sini memiliki pengertian bersandar, percaya, dan menyerahkan segala sesuatu urusan kepada takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas seseorang yang bertawakal menjalani makomat, taubah, zud, mahabah, dan sobar. Yang kelima yaitu makom ridho. Dalam konteks ini dapat diartikan sebagai bentuk manifestasi amal soleh sehingga mendapat pahala dari kebaikan tersebut. Dan yang paling penting bagi seseorang yang ridho adalah tidak mengharapkan surga dan tidak pula berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa neraka. Dan selanjutnya yang keenam yaitu makom mahabbah.
Mahabbah dapat diartikan sebagai luapan hati seseorang dan gejolaknya ketika dipenuhi keinginan untuk menemui kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks tasawuf, kata mahabbah dijadikan sebagai tempat persinggahan orang-orang yang berlomba dalam meraih cinta Allah. Dan selanjutnya, tahapan makomat yang terakhir yaitu yang ketujuh adalah makom ma'rifah. Dalam konteks tasawuf, kata ma'rifah berarti panggilan hati melalui berbagai bentuk tafakur untuk menghayati nilai-nilai kerinduan yang dihasilkan dari zikir, sesuai dengan tanda-tanda pengungkapan yang berketerusan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Bigas Yudana, nomor urut 007, NPM 1901 011036. Di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan tentang pengertian ahwal dalam tasawuf. Silakan disimak. Ahwal yaitu perjalanan kaum sufi, dan dalam ahwal beliau akan mendapatkan rasa-rasa atau anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kaum sufi yang telah melaksanakan makom-makom dan selesai pada hasil akhirnya. Ahwal yang dapat dirasakan yaitu rasa khawf, tawadu, takwa, ikhlas, syukur, dan mut'aminah di dalam diri seorang sufi. Rasa-rasa tersebut diperoleh dengan cara beribadah dan taat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa disadari, rasa-rasa tersebut akan melekat pada diri para kaum sufi yang telah menyelesaikan makomat-makomat yang ada. Dan itulah yang saya dapat sampaikan. Apabila saya ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Septiana, NPM 1901011042. Di sini saya nomor urut 008 yang akan menjelaskan materi tentang capaian-capaian ahwal dan pengertiannya. Baik, yang pertama, capaian-capaian ahwal. Al-Muraqabah. Al-Muraqabah ini memiliki arti yang selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kesadaran ini akan selalu mendorong manusia senantiasa rajin melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, al-khauf. Al-khauf ini adalah suatu sikap mental yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena kurang sempurna dalam pengabdiannya. Menurut Al-Ghazali, al-khauf adalah rasa sakit dalam hati karena kekhawatiran akan terjadi sesuatu yang tidak disenangi di masa saat ini. Menurut Al-Ghazali, al-khauf terdiri dari 3 tingkat atau 3 derajat. Yang pertama, tingkatan khosir atau tingkatan pendek, yaitu
seperti kelembutan perasaan yang dimiliki oleh seorang wanita. Yang kedua, tingkatan mu'tadil atau tingkatan sedang, yaitu tingkatan yang sangat terpuji. Yang ketiga, tingkatan mufrid, yaitu tingkatan yang sangat berlebihan. Selanjutnya, at-tuma'ninah. At-tuma'ninah ini adalah rasa tenang, tidak was-was atau khawatir. Tuma'ninah ini dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama, ketenangan bagi kaum awam. Yang kedua, ketenangan bagi orang yang khusus. Yang ketiga, ketenangan bagi orang-orang yang paling khusus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.